Silakan, Tiara ya. Ya, Bu. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Emma Yudiani, MSc Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal klinis, serta teman-teman semua yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu psychosomatic disorder. Next, Bu. Next, Ibu. Gangguan psikosomatic disorder ini pasti sering kita dengar. Sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kata psikosomatik ini berasal dari dua kata, yaitu psike yang berarti pikiran dan juga soma yang berarti tubuh. Next, Ibu. Nah, dalam pengertian psychosomatic disorder ini, menurut Kartono itu dalam bukunya yang berjudul Psikologi Abnormal, menjelaskan bahwa psikosomatis itu merupakan bentuk dari macam-macam penyakit fisik yang ditimbulkan oleh konflik, baik itu konflik psikis maupun psikologis. Nah, konflik-konflik psikis atau psikologis dan kecemasan itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit jasmani yang semakin berat, seperti karena rasa takutnya hebat, detak jantung semakin cepat. Nah, gangguan psikosomatik ini dapat disimpulkan artinya yaitu keluhan fisik yang timbul atau yang dipengaruhi oleh pikiran dan juga emosi. Nah, gangguan psikosomatik disorder ini dapat terjadi pada semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya, ada faktor penyebab psikosomatic disorder. Yang pertama itu ada penyakit organik yang dapat menimbulkan predisposisi timbulnya gangguan psikosomatis pada bagian tubuh yang pernah sakit. Nah, maksudnya penyakit organik di sini yaitu penyakit mental yang dapat menimbulkan kecenderungan khusus terhadap timbulnya gangguan psikosomatis pada bagian tubuh yang pernah sakit. Terus yang kedua itu ada tradisi keluarga yang dapat mengarahkan emosi pada fungsi tertentu. Yang ketiga ada suatu emosi menjadi suatu gangguan badania. Nah, maksudnya suatu emosi menjadi suatu gangguan badania di sini, ketika seseorang itu mengalami stres yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri itu bisa menyebabkan emosinya tinggi sehingga menyebabkan gangguan psikosomatik. Menjadi faktor penyebab dari psikosomatic disorder. Terus yang keempat itu ada gangguan psikosomatis ini dapat disebabkan oleh kebiasaan, anggapan, dan juga kepercayaan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada faktor penyebab yang menyebabkan gangguan psikosomatik. Di sini saya mengutip berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schrechter. Dalam hasil penelitiannya itu didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan psikosomatik. Yang pertama itu ada faktor sosial dan ekonomi. Nah, yang termasuk dalam faktor sosial dan ekonomi ini yaitu berupa kepuasan dalam pekerjaan, mengalami kesusahan secara ekonomi, terus itu pekerjaan yang tidak menentu. Nah, misalnya di zaman pandemi COVID-19 ini, seperti di saat ekonomi turun itu, banyak sekali para pekerja itu di PHK oleh perusahaannya atau tempat ia bekerja. Sehingga itu bisa menyebabkan mereka menjadi
menjadi stres atau merasa cemas, bagaimana mereka bisa untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada faktor perkawinan dan keluarga. Nah, di sini yaitu kepuasan dalam pernikahan seperti perselisihan, perceraian, dan kekecewaan dalam hubungan seksual, dan juga anak-anak yang nakal anak-anak yang nakal itu dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikosomatik. Terus yang ketiga ada berupa faktor kesehatan. Kesehatan ini juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan psikosomatis. Seperti adanya kerusakan akibat dari berbagai macam hal, seperti penggunaan obat-obatan, terus penyakit-penyakit yang sudah diderita secara bertahun-tahun. Selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, faktor pengaruh psikologis ini dapat menyebabkan munculnya penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh stresor. Nah, dalam penelitian ini dikemukakan bahwa faktor psikologis tertentu dalam kepribadian seseorang itu dapat membuat seseorang itu jarang sakit, sehingga dia mampu jika berada dalam tekanan, dia mampu menghadapinya. Misalnya seseorang yang memiliki kemampuan dalam kepribadian yang baik, yang bisa mengontrol diri yang baik itu, maka dia akan mampu menghadapi stres. Selanjutnya ada gejala gangguan psikosomatis. Nah, orang yang memiliki gangguan psikosomatis ini memiliki gejala yang bervariasi. Gejala yang dialami seseorang itu bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi seseorang. Berikut ada 8 gejala yang sering muncul bagi penderita psikosomatis. Yang pertama itu jantung berdebar-debar, yang kedua itu mengalami sesak nafas, yang ketiga itu lemas sehingga tidak bisa menggerakkan anggota tubuh sama sekali. Yang keempat itu ada nyeri di bagian ulu hati, yang kelima itu tidak nafsu makan, yang keenam kesulitan untuk tidur. Yang ketujuh itu nyeri di bagian kepala, dan 8 itu mengalami nyeri di sebagian seluruh bagian tubuh. Selanjutnya ada cara mengatasi gangguan psikosomatis ini bisa dengan melakukan terapi. Ada 3 terapi yang bisa digunakan untuk penderita gangguan psikosomatis untuk bisa sembuh. Yang pertama itu ada psikoterapi kelompok dan juga terapi keluarga. Nah, menurut Toksos dan Brian Karasu dalam buku Sartono tahun 2016 menjelaskan bahwa pendekatan kelompok juga harus melakukan kontak interpersonal yang lebih besar, memberikan dukungan ego yang lebih tinggi bagi pasien psikosomatis yang memiliki ego yang lemah dan merasa takut untuk diisolasi. Terus ada terapi keluarga. Terapi keluarga ini dilakukan yang bertujuan dilakukannya terapi keluarga ini tujuannya untuk memperbaiki hubungan penderita gangguan psikosomatis dengan keluarga. Terapi keluarga ini bisa dilakukan dengan orang yang tinggal di sekitar orang yang mengalami gangguan psikosomatis, sehingga itu bisa karena itu bisa buat mereka menjadi tenang atau bisa mengatasi gangguan psikosomatis tersebut. Selanjutnya terapi perilaku. Nah, terapi ini dilakukan dengan menerapkan teknik behavior yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan psikosomatis. Nah, terapi perilaku ini dikembangkan oleh Nietzsche Miller yang menjelaskan bahwa respon atau reaksi yang dikendalikan oleh sistem syaraf itu yang sebenarnya bisa diatur oleh diri sendiri dengan teknik operant conditioning. Selanjutnya ada terapi relaksasi. Nah, biasanya terapi relaksasi ini pengobatannya dengan melakukan meditasi.
untuk melakukan terapi relaksasi ini harus dilakukan oleh seorang terapis yang profesional. Selanjutnya, ada pendekatan psikologi Quran-nya gangguan psikosomatis. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gangguan psikosomatis yaitu berserah diri kepada Allah SWT dan kita berkonsultasi pada dokter yang menangani gangguan psikosomatis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka inilah yang dapat mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT itu akan menguji hambanya. Ujiannya itu berupa ketakutan, kelaparan, kesenangan, kesusahan, sehat, sakit, kaya, dan juga miskin. Hal tersebut bertujuan untuk melihat siapa yang tetap mengingat Allah ketika dia diberi ujian atau cobaan, dan siapa yang berhasil menghadapi ujian tersebut, dia akan mendapatkan pahala, dan siapa yang syirik, maka dia akan disiksa. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Tiara atas uraiannya ya mengenai psikosomatis, sangat menarik ya. Jadi memang psikosomatis ini penyakit yang banyak sekali dialami oleh orang, bahkan mungkin kita sendiri juga pernah mengalami itu gitu ya. Kayak saya sendiri aja, sebetulnya saya psikosomatisnya batuk biasanya. Jadi kalau saya lagi ada pekerjaan yang kemudian belum selesai gitu, itu kan masalah pikiran sebetulnya. Jadi psikosomatis itu lebih kepada persoalan psikologis atau mungkin pikiran gitu ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada tubuh atau fisik. Cuma bedanya kalau psikosomatis ini ketika betul-betul diperiksa oleh dokter, gejala fisiknya tuh tidak terlalu jelas gitu. Bahkan kadang-kadang dokter pun tidak bisa mendeteksinya gitu. Jadi kayak saya tuh sakitnya batuknya tuh bukan batuk berlendir bukan, tapi batuknya batuk kering gitu. Tapi kalau misalnya diperiksa ke dokter juga tidak jelas gitu, maksudnya penyakitnya tuh nggak jelas, tapi itu sering gitu ya, batuknya tuh sering. Sampai persoalan saya tuh selesai ya, persoalan itu pekerjaan biasanya. Begitu pekerjaannya selesai, maka psikosomatisnya hilang gitu, penyakitnya dengan sendirinya hilang. Nah, setiap orang mungkin punya ya psikosomatis ini. Jadi ketika kita dalam kondisi tidak seimbang, dalam kondisi lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, atau mungkin lagi dalam kondisi stres gitu ya, itu biasanya penyakit fisik itu muncul. Nah, kalau psikosomatis ini memang sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan penyakit fisik yang ringan-ringan gitu, bukan penyakit fisik yang berat. Walaupun sebenarnya bagi orang-orang tertentu yang dia sudah memiliki penyakit bawaan, bisa penyakit-penyakit berat gitu ya, nah, psikosomatis ini bisa terjadi juga gitu. Artinya misalnya dia punya penyakit diabetes misalnya. Ketika dalam kondisi stres atau dia dalam kondisi tidak seimbang, maka penyakit diabetesnya itu muncul dengan jelas gitu, dan ketika dideteksi oleh dokter juga bisa kelihatan jelas gitu. Walaupun ya itu sebenarnya disebut psikosomatis juga, tetapi sebenarnya pembahasan masalah psikosomatisnya lebih banyak karena masalah pikiran, masalah psikis, tapi dia dirasakan nyata oleh orangnya, tetapi tidak bisa dideteksi secara jelas penyakit fisiknya gitu. Itu sebenarnya psikosomatis. Makanya namanya psiko itu psike, soma itu tubuh. Jadi masalah psikis mempengaruhi tubuh gitu ya. Oke, terima kasih Tiara atas penjelasannya. Tadi sudah panjang lebar ya menjelaskan ada banyak cara gitu ya, terapi untuk mengobatin itu. Tapi sekali lagi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan tentang insomnia, semua penyakit itu sebenarnya akan lebih mudah ngobatinnya ketika sumber masalahnya ketahuan gitu. Jadi sebelum diobati harus dicari tahu dulu sumber masalahnya apa. Sehingga ketika sumber masalahnya jelas, maka cara pengobatannya pun akan efektif gitu. Kayak tadi
Tiara udah menyampaikan ada terapi kelompok, terapi keluarga. Nah, kalau terapi keluarga ini akan efektif ketika persoalannya itu memang bersumber dari keluarga. Itu akan sangat efektif untuk nyembuhinnya. Tapi kalau masalahnya bukan masalah keluarga, kadang-kadang kurang pas gitu. Kemudian ada terapi apa namanya, terapi kognitif gitu ya, ada terapi yang lain tuh bisa gini, psikoterapi misalnya psikoterapinya terapi kognitif, bisa pakai kalau fisik tuh bisa pakai akupunktur gitu ya. Atau mungkin pakai hipnoterapi, itu juga bisa tuh. Ada beberapa kasus itu berhasil dengan hipnoterapi. Jadi dia memasukkan sugesti-sugesti positif ke dalam ketidaksadaran, maksudnya ke dalam alam bawah sadarnya untuk disugesti supaya dia merasa lebih tenang ketika dia punya masalah, sehingga gangguan psikosomatisnya itu tidak keluar gitu. Itu bisa juga. Kalau menurut Al-Quran ya banyak sekali menurut Islam itu ya untuk mengatasin itu. Makanya lagi-lagi ini harus dicari dulu sumber masalahnya kenapa gitu ya. Ketika sudah tahu sumber masalahnya, maka akan lebih mudah mengobatinya. Nah, ada beberapa bacaan atau banyak penelitian juga menganjurkan kalau sakit psikosomatis ini sebenarnya lebih mudah kalau sudah berkepanjangan gitu ya, itu akan efektif ketika diobati oleh psikiater. Walaupun kita yang orang psikologi sebenarnya kalau masalahnya psikis ya orang psikologi aja cukup gitu. Tetapi beberapa kasus yang dia cukup berat, gangguan psikosomatisnya artinya sudah berlangsung lama, kemudian sudah berdampak buruk ya terhadap kehidupan pribadi dan aktivitas sehari-hari, dan kemudian secara fisik itu sudah benar-benar terasa menyakiti sekali bagi kliennya itu, maka akan efektif ketika diobati oleh psikiater karena dia pengobatannya tuh menggunakan dua pendekatan, yaitu terapi obat sama terapi psikologis. Kalau masalahnya, sumber masalahnya betul-betul psikologis, ya psikolog aja bisa gitu bantu. Kita orang psikologi bisa bantu gitu. Mungkin itu ya tambahannya dari saya. Silakan bagi yang ingin bertanya atau mau sharing atau komen boleh silakan. Oh ya, tadi saya lupa terkait dengan pertanyaannya Sam tadi, mana cara yang paling efektif ya terkait dengan insomnia. Sebetulnya tadi saya sepakat sih dengan pendapatnya Ayu bahwa sebenarnya efektivitas pengobatan itu kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Diri kita tuh adalah sumber dari segala sumber bagi diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita tuh memang dalam keseharian, apalagi kita yang orang psikologi, itu kita harus sering-sering merenung ya. Merenung tuh bukan hanya merenungin sesuatu yang di luar kita, tapi lebih banyak merenung ke diri sendiri. Jadi apa yang terjadi pada diri kita tuh harus sering-sering kita identifikasi. Misalnya, hari ini kok aku ngerasa nggak enak banget ya, kenapa ya? Harus cari sumbernya, kenapa gitu. Kita langsung ingat-ingat kemarin habis ngapain gitu, kemudian kegiatan kita ngapain, habis makan apa, kemudian kita ketemu dengan siapa, kita ngapain aja. Nah, itu harus mulai diidentifikasi secara detail. Karena apa? Dengan kita tahu dan kita banyak data yang kita kumpulkan dari diri kita, itu akan membantu kita di dalam mengatasinya. Nah, makanya saya bilang tadi, kita tuh adalah sumber dari segala sumber tentang diri kita sendiri. Artinya kita, kalau kita minta pendapat orang lain, itu hanya sekedar pendapat saja, tapi yang memutuskan nanti balik ke diri kita sendiri, dan kita tuh orang yang paling tahu bagaimana cara mengatasi persoalan kita sendiri. Nah, kenapa banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara dia mengatasi persoalan diri sendiri? Karena apa? Karena jarang identifikasi tentang dirinya sendiri. Jarang merenung, jarang membaca tentang sesuatu yang terjadi pada dirinya. Nah, mulai dari sekarang, karena kita orang psikologi, sering-seringlah bertanya dengan diri sendiri, sering-seringlah berdiskusi, berdialog, bukan dengan orang lain, dengan diri sendiri dulu, bertanya, kemudian ditulis gitu ya, ditulis untuk mendapatkan feedback sendiri gitu. Berkomunikasilah dengan diri sendiri, dengan begitu akan membantu kita untuk memahami diri kita secara lebih luas. Ketika kita bisa memahami diri kita secara luas, maka kita akan bisa membantu diri kita sendiri ketika kita mengalami persoalan-persoalan. Nah, ketika kita sudah bisa mengatasi persoalan-persoalan kita berbasis pada data yang sudah kita tahu, maka selanjutnya adalah kita bisa memahami orang lain. Jadi kunci untuk membantu orang lain dalam dunia psikologi adalah memahami diri sendiri dulu.
memahami diri sendiri, mengobati diri sendiri, membantu diri sendiri dalam segala masalah, maka itu akan membantu kita bisa membantu orang lain, ngobatin orang lain, bisa memahami orang lain secara lebih luas. Jadi caranya seperti itu sebenarnya. Nah, mungkin kalian kan sekarang masih posisinya masih mahasiswa gitu ya. Banyak waktu untuk kalian untuk mempelajari itu. Jadi kalau kita banyak pertanyaan sama orang lain terkait diri kita tuh sebenarnya jadi aneh kalau orang psikologi. Misalnya gini nanya, aku nih bingung Bu, aku nih sebenarnya minat aku nih sebenarnya bio, klinis mau pendidikan, masih bingung sampai sekarang. Kira-kira aku kayak skripsinya nah apa? Kira-kira kayak ke depan aku mau kerja di mana? Kira-kira itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu harusnya bisa dijawab oleh diri sendiri. Ketika tidak bisa menjawab, artinya data kamu kurang gitu. Pengetahuan kamu tentang dirimu kurang, benar nggak? Ketika pengetahuan tentang dirimu itu kurang, maka kamu tidak bisa memutuskan, akan sulit memutuskan, tidak bisa membantu diri kamu ketika punya masalah gitu. Coba kamu lihat aja orang-orang yang mantap dengan keputusannya, yang dia kayaknya eh, tidak mudah dipengaruhi, itu orang-orang yang punya prinsip, itu orang-orang yang mengenal dirinya sendiri sebetulnya. Jadi kuncinya kalau pengen jadi orang yang matang, kelihatan dewasa, berwibawa gitu ya, itu sebenarnya orang-orang yang sebetulnya dia sudah sangat mengenal dirinya. Ketika dia sudah sangat mengenal dirinya, maka dia bisa melakukan sesuatu apa yang dia inginkan gitu, dan dia bisa menjalani itu dengan bertanggung jawab gitu ya, dengan usaha yang baik gitu, karena dia paham saya tuh kekuatannya di sini, kelemahan saya di sini, sehingga saya akan melakukan sesuatu terkait dengan kekuatan saya gitu. Makanya yang keluar adalah aura positif, aura yang dia memang sebenarnya dia yang memang bertanggung jawab atas pilihan dia karena dia mengenal dirinya. Nah jadi sekarang bertanyalah pada diri kalian sendiri, kalian tuh sekarang posisinya di mana gitu, harus penting ini, posisi kalian tuh sekarang apa gitu. Kira-kira kamu sudah cukup mengenal dirimu apa belum gitu. Ketika kamu merasa masih kurang, nggak usah sedih gitu, nyantai aja. Manusia tuh berproses gitu. Artinya mungkin sekarang, oke, sekarang karena saya kasih tahu nih, kalian posisinya masih, aduh Bu, aku tuh masih tidak mengenal diri saya sendiri. Bahkan saya tuh tidak tahu, saya tuh makannya, makanan kesukaan saya tuh apa gitu, saya nggak tahu. Bahkan ketika saya punya masalah, saya nggak tahu harus lari kemana. Nah itu kan berarti belum kenal dirimu. Itu nggak usah merasa sedih, nyantai aja. Nggak apa-apa posisinya di situ, dengan tahu posisi itu, maka kamu akan beranjak ke posisi yang lain. Kita tuh sering nggak tahu tuh karena kita nggak tahu posisi sebenarnya. Posisi kamu tuh di mana sebenarnya. Kayak pemahamanmu tentang psikologi. Aku tuh minat Bu mau meneliti tentang PIO. Tapi posisi kamu, pengetahuanmu tentang PIO ya masih jauh gitu. Artinya apa yang harus dilakukan? Berarti harus belajar lebih lagi. Atau mungkin berminat pengen aku tuh senengnya kualitatif Bu. Atau aku senengnya kuantitatif. Saya tuh nggak suka matematika, tapi saya tuh pengen bisa kuantitatif. Nah itu dulu kesadaran kekuranganmu itu loh. Sudah tahu, artinya karena kamu sangat berminat di kuantitatif, walaupun nggak ngerti matematika, tapi kamu akan ada usaha gitu, akan ada usaha supaya bisa memahami kuantitatif itu. Gitu. Nah, jadi memang sebetulnya persoalan-persoalan psikologis ini nggak akan muncul ketika kita lebih paham tentang diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah paham tentang diri kita sendiri, maka masalah-masalah yang akan dialami itu kita sudah tahu caranya, sudah tahu cara untuk mengatasinya. Nah, ini yang mungkin bisa kalian sharing ke orang lain gitu, yang orang bukan non psikologi ya. Orang-orang non psikologi itu kan yang dirasakan kan sering galau gitu ya. Apa-apa galau, ngambil keputusan bingung gitu ya, mau ngapa-ngapain selalu bertanya gitu. Nah, kasih masukan seperti itu. Tapi lagi-lagi, jangan bantu orang lain dulu kalau kamu belum berhasil. Karena ketika kamu belum berhasil, kamu ngasih tahu orang tuh, orang lihatnya tuh nggak percaya, nggak percaya. Karena apa? Karena belum terbukti. Tapi ketika kamu sudah membuktikan itu, caramu menyampaikan ke orang lain itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu gitu yang dibaca oleh orang yang mendengar. Kan orang yang kredibel itu adalah orang yang bisa dipercaya ketika dia ngomong. Nah, ketika dia ngomong dipercaya itu karena dia sudah ngalamin gitu. Makanya supaya itu bisa kejadian ya coba sekarang obatin diri sendiri, kenalilah diri sendiri dulu gitu. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya inti dari kuliah di psikologi itu sebetulnya itu sebenarnya.
Ketika kamu sudah memahami dirimu sendiri, maka kamu akan mudah memahami orang lain. Kalau sudah paham, bisa bantu berarti gitu ya. Oke, ini sebenarnya agak keluar dari materi. Kita balik lagi ke materinya Tiara tentang psikosomatis. Saya yakin setiap orang punya psikosomatis. Sebenarnya gini, psikosomatis itu bukan suatu penyakit yang harus dihindari sebetulnya. Tetapi ada kegunaannya, kalau menurut saya ada kegunaannya. Kegunaannya itu seperti menjadi alarm atau peringatan buat diri kita untuk menjadi lebih hati-hati. Kalau kita dalam kondisi stres, berarti kita harus mengurangi stres kita gitu. Jadi itu kayak gejala-gejala yang membuat kita tuh menjadi tahu, oh berarti aku sekarang nih sedang lagi banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Aku lagi kondisi tidak seimbang nih. Aku lagi kondisi tidak stres. Artinya aku mungkin agak akan mengurangi dulu lah ketemu dengan orang-orang karena ketika aku stres, maka ketemu orang-orang itu mungkin akan membuat orang lain tersinggung kalau aku ngomong kadang-kadang kan kelepasan gitu. Nah, jadi sebenarnya psikosomatis, stres itu ya sebenarnya penyakit-penyakit ringan yang kita alami sehari-hari yang itu sebenarnya nggak usah ditakuti. Tapi jadikan itu sebagai sebuah peringatan buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oh kalau kita dalam kondisi tidak seimbang kayak gini, aku nggak usah terima curhatan orang lah. Nggak usah ngasih konsultasi, nanti yang ada bukan konsultasi yang dikasih gitu ya. Malah sebaliknya gitu. Oke, kita buka sesi pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, sudah sangat mengerti ya berarti kalau tidak ada yang bertanya. Baik. Ada yang mau sharing? Oke, saya tanya Tiara. Tiara, kamu punya psikosomatis nggak? Apa? Macam-macam ya orang, ada yang dia eksim gitu ya. Ada yang jerawat gitu. Tiara apa psikosomatisnya? Psikosomatisnya kalau orang itu, Bu, karena fisik gitu itu, Bu. Iya, jadi kita stres tapi apa yang keluar di fisik? Stres karena dibilang gendut, Bu. Oh, berarti kamu banyak makan. Ketika stres, kamu akhirnya banyak makan ya. Ada juga yang Ya, Bu. seperti itu. Bisa dia jadi tambah gemuk, tapi bisa juga dia jadi tambah kurus. Nah, itu kan jadi peringatan tuh. Kalau makin gemuk, waduh, berarti aku lagi stres nih. Berarti aku harus mengurangi stresnya supaya mengurangi sedikit nafsu makan gitu. Bisa, atau sebaliknya. Orang dalam kondisi stres nggak mau makan, akhirnya berat badannya turun drastis gitu. Itu kan menjadi peringatan buat kita. Oh, berarti aku tuh stres nih sekarang. Berarti aku harus mengurangi stresnya supaya nafsu makannya meningkat seperti itu. Iya. Iya, betul. Yang lain, ada yang mau sharing? Kalau lagi psikosomatis atau lagi stres itu penyakit yang muncul apa secara fisik? Silakan, Sam. Apa Sam? Penyakit yang muncul Sam kalau kamu lagi stres? Gatal-gatal biasanya, Bu. Oke, gatal-gatal. Itu Ruam. ya kayak ruam gitu ya. Di mana biasanya gatal-gatalnya? Di leher, di punggung, badan biasanya, Bu. Oke. Terus ngobatinnya gimana biasanya? Dibawa tidur biasanya, Bu. Udah. Oke. Ya, bawa tidur gitu. Oke, mudah banget ya. Berarti nggak usah ke dokter ya kalau kayak gitu tuh. Iya, itu psikosomatis, betul. Contoh yang seperti itu. Jadi nggak usah ke dokter. Jadi kamu sudah tahu cara ngatasinnya. Silakan yang lain. Ayu mungkin. Sebenarnya bahaya nggak, Bu, kalau psikosomatis nih, Bu, kalau misalnya terlalu berkepanjangan? Iya pasti. Kalau sudah berkepanjangan jadinya bahaya. Biasanya kalau psikosomatis yang berkepanjangan itu jadi gejala fisiknya muncul betulan. Menjadi parah gitu penyakitnya. Apalagi kalau sumber stresornya itu tidak selesai atau tidak berkurang gitu ya. Nah, itu akan menjadi masalah. Ya, tetapi kan balik lagi ya, biasanya orang-orang itu kalau sudah panjang dia langsung ke dokter biasanya. Ke dokter terus dia diobatin. Dokter juga sekarang sudah banyak yang tahu bahwa banyak orang mengalami gejala psikosomatis. Katanya dokter tuh biasanya gini, advice-nya tuh bukan hanya dikasih obat, tetapi dia juga jangan stres-stres ya Bu, gitu. Saya sering tuh kalau misalnya saya lagi dalam kondisi sakit gitu ya, maksudnya ngedrop gitu, terus saya ke dokter, kemudian dokter menyarankan disuntik vitamin C, misalnya dosis tinggi gitu. Terus dokter selalu nambahin begini, Bu, jangan stres-stres ya Bu, gitu. Kalau pekerjaan diatur waktunya, artinya sebenarnya dia tuh udah tahu, mungkin persoalannya persoalan psikologis. Karena dia nanya, Ibu kegiatannya apa Bu sehari-hari gitu. Terus kalau malam tidurnya jam berapa? Nah itu kan sebetulnya
gejala-gejala yang dia ingin tahu sebetulnya aktivitas kita sehari-hari seperti apa. Nah, mungkin itu yang menyebabkan penyakit itu muncul. Gitu. Ya sebenarnya semua jenis penyakit kalau udah berkepanjangan pasti jadi parah. Karena apa? Dampaknya bisa kemana-mana, bukan hanya ke fisik itu, bisa kemana-mana itu ya. Secara sosial, secara yang lain-lain, secara agama juga itu akan berpengaruh gitu. Nah, ketika itu sudah berpengaruh maka harus segera diatasin gitu. Oke, ada lagi yang lain yang mau komentar? Silakan Ayu, psikosomatismu apa Ayu? Pusing, Bu. Kalau udah stres. Ya, terus gimana kamu ngatasinnya kalau kayak gitu? Stres kayak di kepala itu kayak ada batu. Berarti harus ngapain? Minum obat nggak kamu? Minum obat Nggak. atau apa? Tidur. Tidur, oke. Atau nonton. Nonton Korea ya? Nonton Korea 2 hari 2 malam nggak tidur gitu? Enggak. Nggak ya? Karena film Korea itu kan panjang dan bikin penasaran gitu. Jadi suka terjebak. Saya aja sempat juga mengalami terjebak nonton Korea itu karena saya kan pengen tahu itu kayak apa sih bentuknya film Korea. Ternyata setelah ditonton itu memang dia setiap episode dibikin ceritanya itu dibikin supaya orang itu pengen tahu episode berikutnya gitu. Nah, sehingga ada efek kecanduan untuk menonton sehingga lebih baik tidak usah memulai kalau nonton Korea. Kalau saya mending nonton film yang pendek-pendek aja, sejam selesai atau 2 jam selesai gitu, karena itu akan nambah masalah baru. Masalah baru tadi insomnia jadinya, karena kebanyakan nonton gitu ya, jadi nggak tidur gitu. Oke, good. Sebetulnya gini, kompensasi tidur ketika kita dalam kondisi stres itu yang paling bagus dan murah, meriah, produktif kalau menurut saya. Murahnya kan nggak pengeluaran biaya, ya kan? Meriahnya ya karena setelahnya happy gitu. Kemudian tidak ngeluarin biaya ya karena kita tidak harus kemana-mana. Beda ketika orang punya kompensasi stres itu ketika dia harus pergi belanja ke mall kayak gitu. Makan enak yang mahal gitu. Itu kan gede di biaya gitu ya. Nah, tapi kalau tidur itu produktifnya ya karena istirahat, tubuh kita istirahat. Baik fisik maupun psikis. Nah, orang yang istirahat tadi kan Ayu sudah jelasin manfaat tidur itu apa saja. Ternyata banyak sekali. Jadi kita selama masa pandemi ini jangan kurang-kurang tidur ya, karena itu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kurang tidur itu akan berpengaruh cukup signifikan terhadap sistem kekebalan tubuh. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau sharing? Ulfa, Bu. Oke, silakan Ulfa. Jadi dulu waktu masih pertama-tama kuliah itu pernah ngalamin kayak gejala DBD itu. Tapi waktu ke dokter itu nggak ada apa ya, nggak terdeteksi. Iya, terdeteksi fisiknya ya, gejala fisiknya ya. Oke. Nah, nanya ke Ibu Bu Indah itu katanya gejala psikosomatis. Dan kadang itu tuh berulang kayak 2 tahun sekali. Kemarin gejalanya beda tapi itu tuh tapi Ulfa nggak ngerasa kayak faktornya tuh apa, belum nemu gitu. Belum nemu, berarti kamu harus cari tuh Ulfa. Kalau menurut saya mungkin karena kamu dalam kondisi stres tadi ya, kecemasan yang berlebihan mungkin. Kalau awal-awal kuliah kan mungkin kamu banyak hal yang kamu masih Kecemasannya takutin. tuh bisa dari faktor mana saja ya? Bisa dari faktor apapun. Misalnya takut ketemu dosen, takut dimarahin, takut dapat nilai jelek, takut melakukan kesalahan. Ya itu kan sumber-sumber stresor sebetulnya yang ada di sekitar kita sehari-hari. Apapun itu sebabnya. Kalau gejala DB itu kan berarti badan demam gitu ya, pusing, demam, lemes, badannya kayak nyeri-nyeri gitu ya. Gejala itu kan sebenarnya ya. Tapi begitu diperiksa dokter ternyata nggak ada gitu. Untuk ngurangin kecemasan itu gimana ya, Bu? Maksudnya ini sudah pembahasan yang beda lagi ya. Oh ya, beda aja. Ya. Ya kalau ngatasin kecemasan sebetulnya orang psikologi harus tahu loh ya, karena nanti banyak orang yang nanya. Banyak sekali cara untuk mengatasi kecemasan. Saya nggak tahu, kita ini ada nggak membahas soal kecemasan. Kecemasan sendiri sebetulnya itu adalah satu jenis variabel psikologis yang banyak sekali diteliti. Karena gejalanya banyak ya. Gejala yang muncul itu bukan hanya fisik, tapi fisik, psikis, sosial, kemudian macam-macam. Ada gejala yang lain-lain juga gitu. Jadi
sebenarnya kecemasan itu satu variabel sendiri. Nah, cara mengatasinya sebenarnya banyak. Hal-hal yang tadi dijelasin oleh Tiara sama Ayu tuh sebetulnya bisa dilakukan semua. Jadi kalau mau ngatasin cemas itu harus mulai dari mindset sebetulnya. Karena cemas itu kan sebetulnya sesuatu yang kita persepsi negatif sebetulnya. Misalnya mau ketemu dosen takut, itu kan sebenarnya kita sendiri yang menanamkan ke diri kita bahwa kita takut gitu. Berarti dirubah mindsetnya yang negatif itu jadi positif, bahwa ketemu dosen itu ya bukan sesuatu yang menakutkan, itu sesuatu yang biasa aja. Sama ketika misalnya mau ujian skripsi gitu, itu takut kan, karena itu dengar-dengar dari kakak tingkat bahwa ujian skripsi itu adalah arena pembantaian gitu kan. Bahasanya aja serem banget, pembantaian itu pembunuhan ya sebetulnya ya. Masa ujian skripsi disebut arena pembantaian, itu saya terlalu berlebihan gitu ya. Kan mahasiswa tuh ngomongnya begitu, aduh habis aku dibantai, habis sama ini. Seolah-olah tuh kayak dibantai betulan. Padahal sebenarnya kalau kamu mau balik pengertian ujian skripsi itu misalnya menjadi arena konfirmasi, bukan pembantaian, tapi arena konfirmasi. Jadi kamu tuh cuma ditanya hal-hal yang sederhana dari sesuatu yang kamu kerjakan. Misalnya, anggap aja nanti ujian skripsi itu nanyanya begini dosen tuh, kamu namanya siapa? Asal kamu dari mana? Kamu kesini naik apa tadi? Gitu. Terus kamu tadi sudah sarapan apa belum? Gitu. Kamu sehat nggak hari ini? Ya, itu kan arena apa tuh namanya? Konfirmasi kan? Dan kita jawabnya mudah. Karena apa? Karena itu sesuatu yang memang kita alami. Sama. Skripsi juga sesuatu yang kita kerjakan skripsi itu. Jadi harus percaya diri ketika ditanya, ya cuma konfirmasi dosen itu. Jadi bukan dia tuh membantai, bukan, tapi mengkonfirmasi. Ini kamu penelitiannya, metodenya apa? Kuantitatif. Memang kuantitatif itu apaan gitu? Coba jelasin. Terus apa nama variabel kamu? Terus kenapa ini menjadi variabel kamu? Alasannya kenapa? Nah, kan cuma gitu doang. Itu kan cuma konfirmasi, bukan pembantaian gitu. Nah, coba kalau hal-hal yang tadinya pola pikirnya negatif tadi kamu balikkan menjadi hal-hal yang sifatnya lebih positif, itu akan mengurangi kecemasan. Pasti akan kurang kecemasan itu. Nah, memang harus trial and error, Ufa. Jadi kita harus cari-cari diri kita tuh sebenarnya kalau sedang menghadapi masalah tuh sebenarnya apa yang harus kita lakukan, kita coba-coba. Kalau kayak gini bisa nggak ya, lebih cepat apa enggak gitu. Atau mungkin ketika kita mau presentasi terus kita benar-benar merasa sangat gugup, mungkin kita perlu relaksasi, tarik nafas, baca istighfar gitu, mengingat Allah gitu misalnya, atau mungkin perlu sholat dulu 2 rakaat gitu, atau perlu mengambil wudhu. Itu sebenarnya salah satu cara-cara untuk mengurangi kecemasan. Jadi ada banyak cara gitu ya. Mungkin itu ya Ulfa ya. Terima kasih atas sharingnya. Betul itu penyakit psikosomatis dan itu berulang 2 tahun sekali ya. Sebenarnya bukan masalah 2 tahun apa setahun, tapi ketika kamu dalam kondisi yang sama, maka kamu akan keluar psikosomatis. Kalau saya tuh kan saya bilang tadi batuk. Saya tuh inget waktu saya ngerjain skripsi batuk. Waktu saya S2 ngerjain tesis, saya batuk juga penyakitnya. Dan lama batuknya itu. Kalau misalnya skripsinya dikerjakan waktu itu 3 bulan, ya 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Batuk terus gitu. Tapi nggak ada obatnya, tidak perlu diobatin. Ya cuma batuk-batuk dikit aja, begitu ujian skripsi selesai, udah langsung hilang sendiri gitu sakitnya. Waktu tesis saya sakit batuk. Kemarin waktu saya S3 juga sama, disertasi. Saya sakitnya juga batuk gitu. Jadi kelihatan kalau saya batuk-batuk kecil, itu berarti saya tuh dalam kondisi sangat stres berarti, sangat stres. Nah, kalau saya nggak batuk berarti saya tidak stres berarti. Kayak gitu aja gampangannya gitu. Nah, itu saya sudah karena saya usia sudah tua dan saya lama mengidentifikasi ini. Nah, mungkin kalian masih dalam proses mengidentifikasi psikosomatisnya apa. Itu harus kita ketahui. Ketika kita tahu, maka kita akan bisa membantu diri kita sendiri dan bisa lebih produktif gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita. Ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya kuliah kita pada hari ini. Silakan kalian mengisi yang mata kuliahnya seminar psikologi klinis, mengisi presensi, tapi ini kayaknya presensinya aplikasi e-learning kita tuh belum bisa dibuka ya karena mati lampu ya. Jadi itu mempengaruhi ke server untuk seluruh aplikasi yang ada di UIN.
Tapi nanti akan saya buka kalau sudah bisa dibuka aplikasi e-learning-nya. Silakan kalian ngisi presensi untuk yang mata kuliah seminar psikologi klinis. Akan saya buka sampai besok ya. Akan saya perpanjang waktunya gitu supaya kalian bisa mengisi semua. Begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Tiara. Kita beri aplaus untuk Tiara dan Ayu ya. Mungkin perlu ditambahkan Ayu sama Tiara, mungkin review jurnal yang kalian kerjakan itu bisa kalian tambahkan di PPT-nya gitu, supaya bisa menambah isi atau konten dari PPT kalian. Mungkin itu saja kuliah kita hari ini. Sampai ketemu di kuliah kita berikutnya ya. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kuliah kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih Bu. Selamat weekend ya. Ya. Ya, Ibu, Bu. boleh minta rekamannya, Bu? Boleh, nanti kirim japri ke saya alamat emailmu, nanti saya kirim. Ya, Bu. Ya. Oh ya, saya tuh mau nyampein ternyata setelah saya cek itu ada beberapa teman itu yang materinya sama gitu ya, yang mau presentasi. Nah itu sebenarnya karena itu kan berulang ya materinya, bagusnya sih tidak dipresentasikan yang sama gitu. Nanti saya coba cek lagi di grup ya, kalau bisa sih yang lain materinya, karena ini kita kan bener sharing ya. Kalau sudah 2 kali kan jadi agak basi sebetulnya. Mungkin yang presentasi juga ngerasa, oh ini kayaknya sudah pernah gitu. Nah jadi saya mau lihat lagi yang sama itu seperti apa, nanti saya sampaikan di grup ya. Kalaupun tidak ada yang mau presentasi di jadwal yang sudah ada, tidak apa-apa sebetulnya. Iya, silakan. Oke, begitu ya. Nanti saya sampaikan di grup aja. Siapa kayaknya untuk yang pendidikan sama yang PIO ya, kayaknya tuh ada yang sama gitu materinya. Jadi supaya tidak berulang aja sih. Kalau yang PIO sih kayaknya ada yang sama tuh OCB sama servant leadership. Itu ada yang sama. Nantilah saya bahas di grup ya. Kalau pendidikan sih udah beda semua. Klinisnya ada yang sama nih. Minggu depan kita Putri Siregar sama Dara. Itu hipokondria sama nomofobia. Nah, itu sama dengan minggu berikutnya si Ranika sama Dwi Mariani. Nah, memang sebenarnya bagusnya tuh tidak sama gitu ya, supaya tidak berulang. Nah, ini coba kita jadwalkan lagi seperti apa gitu ya. Oke, begitu aja. Terima kasih. Sudah saya tutup tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama.